Terus zaman dulu kan gue ngondek banget nih, parah, rambut warna-warni, Karena lo dandan kan? dandan dan segala macam. Gue tuh ngebayangin kalau gue masuk ke lorong kampus bencong gitu nih. Jadi gue tuh kayak kesel gue gitu kan. Gue tuh memang aura tampil gue tuh nggak bisa dibohongin. Jadi kayak memang gue tuh basicnya kan desainer, tapi nyemplung di dunia entertainment karena gue punya keberanian untuk berbicara, keberanian untuk tampil apa adanya gitu kan. Jadi gue nggak harus kayak pretending ini, pretending itu, gue takut ini, gue takut enggak gitu. Jadi gue memang bener-bener ya gue punya personal branding yang bisa gue share di tengah masyarakat. Gitu. Dari dulu udah seperti itu. Dan pada waktu dulu kan nggak ada yang namanya sosial media, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube. Jadi kalau lu famous ya karena memang lu bener-bener famous. Betul, nggak ya kayak kan? gila-gila kayak sekarang bikin sesuatu jebret. Nah kalau enggak, kalau dulu tuh bener-bener kayak gue tuh bener-bener kayak misalnya diundang ke satu station atau satu program tuh gue bener-bener harus all out. Karena kalau zaman dulu tuh yang kita bangun adalah kesan, kesan kalau TV ngeliat kita, oh ratingnya bagus, ini bagus, itu yang jadi panjang tuh. Apalagi dulu kayak misalnya udah diundang di Empat Mata atau diundang talk show kayak dulu tuh zaman dulu Ike Panggabean punya talk show di RCTI, terus udah gitu zaman dulu Ulfa Dwiyanti apa segala macam, Rumpi di Mall dan apa segala macam tuh. Dan gue malah pertama kali tuh punya program di SCTV. Apa sih? Salon Rumpi. Mati. Nama pertamanya udah Salon Rumpi. Kurang apose. Bukan lagi itu kalau nggak salah tahun 2004 atau 2003 gue lupa. Di salon ambil ngerumpi gitu. Iya, dan itu live loh Mel. Jam berapa sampai jam berapa gue lupa. Dan pada waktu itu honor gue udah 1 juta. Luar biasa. Honornya 1 juta, syutingnya stripping, Senin sampai Minggu. Jadi Senin sampai Jumat. Kalau hari Jumat itu dapat cek 5 juta. Langsung tuh. Enak ya, cepet nggak kayak sekarang. Enak. Jadi makanya dulu tuh gue malah passion gue udah di desainer, tapi gue tuh nyari duitnya malah jadi dari dunia keartisan. Gue kumpulin, akhirnya gue punya modal, gue dapat opportunity, dan akhirnya bisa sampai sekarang. Yang jelas jujur mencari jati diri, mencari nama, mencari image, ya kan, seperti apa dan itu penting, ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, gue alhamdulillah prestasi Tuhan sudah kasih kepercayaan satu demi satu. Gue rada udah nggak terlalu perlu untuk membranding diri gue seperti apa. Masa? Jadi nggak nge-set up mah harus dilihat enggak. Jadi justru sekarang gue yang gue set up adalah karya yang berbicara. Jadi Igun tuh bikin apa? Igun memberikan kebaikan apa untuk sekitarnya, itu yang sekarang gue pikirin. Kalau misalnya cuma hanya sekedar lu lihat aja, jadi gue nggak pernah kok ada gue melakukan sebuah sensasi atau gue apa segala macam, enggak. Semua karya gue bergulir itu karena berdasarkan sebuah pemikiran. Fashion show, atau konser, gue bikin music video, atau gue bikin apapun itu gitu. Oke, jadi sekarang Igun adalah Igun. Terserah orang mau you like it, it's good, you don't like me, ya udah, that's your problem, udah kayak gitu. Jadi sekarang gini ya, umur tuh udah semakin, kita nggak pernah tahu, bukan yang mati duluan adalah yang tua, enggak. Jadi kayak teman-teman gue tuh masih healthy, nggak tahu kenapa atau nggak ada. Jadi kalau misalnya sekarang kita hidup nggak happy dengan apa yang kita lakuin, kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kita, kayaknya gue nggak mau ya gitu. Jadi banyak orang kayak di luaran sana yang ayo dong nikah dong, ayo dong apa gitu. Jadi maksud gue siapa sih yang nggak kepengen menikah, siapa sih yang nggak kepengen punya pasangan, siapa yang nggak kepengen punya relationship, siapa yang nggak kepengen punya anak. Tapi menurut gue setiap hari Tuhan menitipkan gue pesan-pesan dan segala macam, menitipkan hari-hari, menitipkan satu kejadian demi kejadian. Buat gue ya itu benar-benar story of my life, gitu kan. Dan kita nggak bisa merancang sebuah cerita di dalam hidup kita kan. Itu udah ibaratnya mystery of God. Iya gitu. Jadi maksudnya gini, bukannya gue nggak berusaha, enggak. Tapi maksud gue gue tuh selalu berdoa gini ya. Kalau misalnya kayak gue bergaul dengan siapapun, kalau orang itu baik buat gue, deketin. Kalau orang itu nggak baik buat gue, mendingan gue nggak usah kenal. Jadi kalau sekarang dengan adanya sosial media, gue berhak boleh nge-like nge-follow orang atau enggak, gue mau ngeblok orang atau enggak. Karena buat gue kalau orang yang udah kira-kira memberikan dampak negatif dalam hidup gue, yang mendingan gue yang menjauh gitu. Kok
mah jadi maksudnya menurut gua lo you're totally changed now. Karena mungkin kita kan we're getting old, lebih kayak apa ya, kalau dulu wiser, kan kalau dulu kan kayak memikirkan hanya untuk diri kita sendiri, tapi sekarang gue udah punya banyak pegawai, gue sekarang punya sebuah yayasan juga, gue sekarang lagi bikin yayasan apa man kalau boleh tahu? Yayasan gue namanya Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi gue yayasannya pun menter ya. Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi dalam waktu dekat ini gue akan membuat sekolah makeup namanya Ivan Gunawan Academy, Makeup Academy. Jadi gue akan memberikan pelatihan buat orang-orang yang punya passion di makeup, yang nantinya itu bisa buat makeup sendiri dan bisa juga untuk gue hire jadi pegawai gue. Jadi kan gue punya Ivan Gunawan Kosmetik juga ada di mana-mana kan, jadi bisa jadi BA gue, bisa jadi tim makeup gue. Nah terus udah gitu gue lagi bikin sekarang pemilihan Miss Grand Indonesia. Jadi Miss Grand Indonesia itu gue ngambil lisensi dari internasional, namanya Miss Grand International. Jadi gue memilih gue membuat pemilihan di sini dari 37 peserta yang mengirimkan. Sekarang ada 5 finalis dan bulan ini akan ada karantina dan keluar pemenangnya dan mempersiapkan ke ajang internasional. Enggak lah, kalau gue tuh aja kalau misalnya Tuhan kasih gue meninggal, gue pengen lahir jadi gue lagi. Tetap jadi Igun. Gak pernah ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih kok gue begini? Menurut gue keunikan gue, keanehan gue ini merupakan gift, signature gue, dan orang tuh nggak ketukar gitu. Dari zaman emak dulu sebelum sekarang pun tidak pernah ada enggak. Gue nggak ada gini. Ya Allah kenapa sih gue begini? Enggak. Karena maksud gue gini, gue punya karir, gue cuma lulusan SMA doang. Gue dari lulus SMA itu gue juga memang udah punya pikiran untuk menjadi desainer, udah mau jadi entertainer gitu kan. Emang itu udah lo set di otak lo? Udah gue set di otak gue. Jadi gue mau otak gue udah kayaknya dalam sebenarnya sih dari benak ada pokoknya intinya dulu gue nggak pengen hidup susah, ya kan itu yang pertama. Terus zaman dulu kan gue ngondek banget nih, parah, rambut warna-warni, karena lo dandan kan, dan segala macam. Gue tuh ngebayangin kalau gue masuk ke lorong kampus, bencong gitu nih. Jadi gue tuh kayak kesel gue gitu kan. Kalau sekarang misalnya ada orang ngatain lo, sorry ya, bencong, lo kok udah nggak peduli, nggak ada urusan, nggak peduli gue nggak makan dari lo. Tapi kan zaman kita mencari jati diri mah, kita tuh dikatain lo kayak laki, lo bencong, gitu loh. Sabar ya Mel, sabar ya Mel. Pernah nggak sih mah maksudnya ada perasaan kayak banyak pertanyaan dalam hati lo gitu? Enggak. Tetap aja cuek? Enggak cuek, gue mah hajar aja. Suggestion lo buat orang-orang yang mungkin tidak secuek lo, kadang-kadang kan orang tuh bisa ngelempar banyak kata-kata, people can put you down. Ya, jadi makanya kita harus ada sesuatu, kita harus ada karya, kita harus, maksudnya gini, makanya banyak orang yang bilang, aduh gue ngapain bingung. Makanya yang pertama itu kita mengasah atau mencari rezeki dari bakat tuh paling the best. Ya, karena kita enjoy. Jadi maksudnya lo mau apapun sih kerjanya menurut gue. Sekarang lo lihat ya makeup artist sekarang sekali makeup pengantin aja udah 30 juta, 40 juta aja. Iya kan? Jadi lo ngapain perlu malu lo jadi makeup artist? Iya kan? Gue jadi tukang jahit, gue jadi food designer, gue bisa menghidupi banyak keluarga, gue banyak menghidupi banyak kepala dan segala macam. Buat gue, why gitu? Jadi maksudnya gini, kalau kita hanya bisa ngomongin karakter orang, bentuk orang, ya kayaknya sekarang udah saatnya orang lebih mulai terbuka, lebih harus bisa menghargai privasi orang juga, dan prestasi. Jodohin dulu sama jadi ya nggak apa-apa. Buat gue itu bentuk support yang positif. Tapi maksud gue nggak bisa melakukan hal yang di luar dari batin gue yang menggerakkan. Oke. Tapi niatan sih ada gitu ya, Mak? Ya niatan sih ada.